Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fiddin wa dzalika sabilu anbiya illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama'il amilina rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke halaman 151 balik ke serius nih. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahla hadhihi tariqi akni tariqatat tasawufi la ya'diluna bidzikri syai'an wa alaihi ta'wiluhum wa fihi syukluhum ba'da iqamatil faraidi wastina bil maharimi wa bihi ya'muruna al-murida wa salika li tariqihim wa ya'uduna alaihil ada bil mudawamati alaihi wal mulazamati lahu ma'asara ito wa ajabil lahum fi tariqihim. Ya, sampai itu dulu. Suma kemudian inna ahla hadhihi tariqi, sesungguhnya ahli tarik ini, ahli tarik karena ahli tarik karena ada syariah, ada tarik, ada hakikat, agama. Ini ahli tarik. Ya, alhamdulillah. Ahli tarik. Jadi sesungguhnya ahli tarik, yaitu ahli-ahli zikir yang kemarin kita bahas bab di zikir-zikir yang dimudawamahkan, seperti kemarin ada hizbul usbu ya, ada zikir yang dimudawamahkan selama 1 minggu gitu ya. Banyak zikir-zikir dengan membaca surat al-kahfi gitu ya, malam Jumatan itu bagian dari tarekah. Yang dimaksud tarik di sini adalah akni tarekotat tasawuf, yaitu yang dimaksud adalah tarekohnya ahli tasawuf. Ahli tasawuf orangnya disebut sufi, ahli sufi. Alhamdulillah ibu-ibu semua tergolong ahli sufi, suka selfie. Tapi sufi di sini, sufi adalah orang yang menjaga
hati yang senantiasa menjaga diri ya, dari hal-hal yang akan mengotori hatinya. Stop artinya bersih, membersihkan jiwa. Orang yang berusaha membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang mencemari hati. Itu namanya tasawuf. Kalau ahli sufi sekarang ya begitu, ngaji selfie, dia suka selfie. Tawaf di depan Ka'bah ya selfie, share, buka apa nih ibadah itu. Biar orang tahu nih, gua udah umroh. Orang sufi yang dulu itu menjaga-jaga itu, jangan sampai ada amal-amal yang kecampuran ria, kecampuran ujub, apalagi kibir ya, kabur bertahun-tahun. Itu namanya ahli sufi. Nah, sungguhnya para ahli torekoh sufi, orang menjalani jalan-jalan tasawuf, layak diluna, mereka tidak menyimpang bizikri dengan berzikir sayan kepada suatu perkara pun. Orang-orang torekoh sufia, ahli-ahli sufi dalam berzikir nggak pernah melempeng. Zikrullah ya ingat Allah, nggak nyimpang kepada sesuatu. Coba kalau malam Jumat tidak berzikir, ingat apa? Jemuran urung diangkat mendung jemuran. Paham ya? Jadi kita zikir sebenarnya kalau zikrullah ya ingat Allah. Zikrullah Mas. Orang-orang. Ya kan? Nah, makanya kita disebut halaqah zikir. Ya, kita ingat Allah, kita mentafakuri ayat-ayat Allah. Dan pekerjaannya mesti zikir dan tafakur. Alhamdulillah tadi sudah zikir. Ya iya. Kalian yang memimpin zikir kalian biar semua bisa memimpin. Ya kan kemarin sekarang daripada pasek bacaannya sudah enak. Cuman kadang ada yang kepriot dikit, contohnya ya ayuhan nafsul mutmainah, jangan ayuha, ayat Tuhan nafsul mutmainah. Irji'i ila rabbiki, bukan rabbika, rabbiki. Ya, nah, emang itu udah biasa itu. Ya, karena memang beda dikit. Tapi kan sudah pasek. Kalau yang udah pasek gitu besok lagi udah doa sudah pasek. Besok kalau ada acara, ya itu tuh tunggu baca doa dan mimpin zikir. Iya. Oh yang mau nyerang makan. Ancang-ancang. Ya iya. Supaya apa? Supaya kita ini lebih bermanfaat di dalam menuntut ilmu. Jadi tidak sama orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang melek dengan orang yang tuna. Enggak sama. Enggak sama. Ya. Supaya apa? Supaya sembahyangnya jadi benar. Sembahyang itu mempersembahkan kepada yang membutuhkan. Jadi hidup ini mempersembahkan hidup kepada semesta. Cobalah Allah itu nggak pernah butuh sembahyang kita. Allah butuh nggak sembahyang kita? Belas. Sembahyang untuk Allah. Sembahyang karena Allah. Sembahyang karena manusia berkewajiban mempersembahkan hidupnya kepada semesta. Semesta itu ya segala macam alam semesta ini, makanya kita mengemban tugas yang namanya rahmatan lil alamin. Memayu hayuling bawono itu ya manusia yang kelihatan. Jin juga makhluknya Allah, termasuk alam juga yang tidak
mesti dungane rahayu sabung Dumadi. artinya semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan apapun, tingkatan paling atas sampai rendah kita doakan supaya semua mendapat kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan dari dapat ketenangan, ketentraman, kenyamanan, nggak enak hidup kalau nggak tenang, nggak tentram, nggak nyaman, nggak damai. Jangan lupa yang perang-perang. Dan itulah persembahan kita yang paling ringan. Yang paling ringan mempersembahkan hidup kita kepada semesta adalah doa. Kalau doa kan bisa diharapkan. Kabul ra kabul karepe ora urusane sing ngono. Nggih bener. Nggih. Yang lillahi ta'ala. Oh? Iya. Paham ya? Nah itu mestinya gitu. Jadi hati ini ayam itu. Mau hidup kita memang kita persembahkan ke semesta. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lah. Nah, paling enggak kita ya mimpin-mimpin tadi lah. Dulu coba kumpul gitu. Acara syukuran. Wah, di rumahnya Butami. Terus orang yang mimpin tadi lah, yang mimpin cuma mau ngapain? Ngerumpi. Makanya persiapkan diri kita untuk dipersembahkan. Nah, sekarang ini kita sedang mempersembahkan untuk diri kita. Ngaji ini mempersembahkan ilmu kepada diri supaya kita punya. Nah, setelah kita punya, kita bisa mempersembahkan. Lalu kita nggak punya, mau mempersembahkan apa? Makanya hidup ini kalau pengen bisa ngasih duit, kita harus punya duit dulu, baru bisa mempersembahkan duit. Sama kayak begini. Makanya ngaji itu tujuannya itu sehingga hidup kita manfaat. Kita itu punya bekas. Gajah aja mati ninggalin, itu tahu. Macan mati ninggalin, masa manusia mati ninggalin? Utang. Sembarang ngomong atau apa? Orang modeling ini orang ini utang. Amin. Kalaupun ada itu satu, dua. Terus semuanya. Itu yang marahi terus melenceng ya itu loh. Dikir kalau mikirin utang. Utang nggak usah dipikir, nggak usah diingat. Kita lagi dikir pada Allah. Biar Allah yang beresin Utang. Enak udah dikir mikirin utang. Hitung utang. Sambil ingat boleh utangan ini ngono barang itu kalau dikir mau nyari utangan itu gendeng kan. Ya, paham ya? Nah itu yang mencemari hati kita sehingga kita nggak bisa manteng, manteng belok. Makanya di sini dikatakan ya. Nah, ahli torikoh tasawuf layak diluna bidikri saya. Orang-orang ahli torikoh tasawuf dalam berzikir itu tidak pernah melempeng kepada sesuatu apapun. Kita tahunya oke ya. Wa alaihi ta'wiluhum. Nah, dan kepada zikir itu adalah menjadikan pegangan ya. Zikir itu jadikan pegangan. Pegangan itu kan orang Jawa ageman. Karena orang Jawa suka ucapannya menggampangin, ageman menjadi gaman. Gaman apa? Zikir itu gaman, ageman itu pegangan, diagem ya. Pemakai. Nggak usah cari pemakai. Cuma ada pemakai itu. Artinya susah deh. Apa? Salah yang dipakainya ya. Yang salah yang dipakainya. Kalau zikir tidak, justru mempermudah. Membawa kita pada husnul. Paham loh?
Paham ya? Lanjut. Itu apa? Pegangnya zikir. Wa bihi sughuluhum, dan pada berzikir itu merupakan pekerjaan mereka. Orang Torekoh itu kerjaannya zikir. Walaupun nggak kemana-mana megang tasbih. Zikir itu bukan tasbihnya kok. Yang zikir itu hatinya. Paham ya? Oh iya. Oh, ahli tawajuhan. Cuma takut. Mangkat. Oh iya. Ya kita ini beruntung ya, beruntung kita itu ditakdirkan Allah satu dari bangsa Indonesia, dua beragama Islam, di lingkungan yang ada tori. Kok gak dimanfaatkan itu loh, mau kemana kita? Mau kemana? Pada saatnya nyampe. Gak peduli tua atau Ya. jangan bilang tawajuan urusan orang tua, lah urusan mati mengacak. Mati itu ngacak, jangan mentang-mentang muda seorang mati masih lama, belum tentu. Ibu pernah nggak lihat rumput? Ya, rumput itu kan ada yang seger-seger, ada yang kering ya. Ya, kira-kira ketika ada rumput kering, ada rumput seger, kalau ada api datang, yang dimakan api duluan yang mana? Kering. Yang Kering. kering. Ya. Tapi kan belum tentu api yang datang lah. Kalau yang datang kambing. Yang basah, yang hijau, Kalau seger dulu. yang muda. Mati itu nggak kenal usia, nggak kenal pangkat, nggak kenal jabatan, nggak kenal kaya, nggak kenal status sosial. Kiai juga, Mati. Pak Warto 1000 tahun lagi. Jangan. Gini loh Ibu. Udahlah, mau kemana kita ini, mau kemana? Kalau kita nggak berjalan menuju Allah, mau kemana? Betul nggak? Nah, jalan menuju Allah inilah yang disebut torik. Orang yang salikah, ini orang yang sudah menempuh jalan menuju Allah. Jadi jalan menuju Allah yang ditempuh mesti torik, karena jalan menuju Allah itu torik. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, alhamdulillah. Kenapa? Kita sudah Rajin tawajuhan, Pak. Rajin tawajuhan, Pak. pinter Sering munggah. Tanyakan rupanya, Pak. itu minimal loh, minimal itu. Tawajuhan itu minimal. Sama paling sidik ae murah kok. Kapan arep akeh wong sidik aja. Tawajuh, ada yang enggak. Pak lo dikir sendiri Pak biar enggak tawajuh ada pret. Rame-rame aja ngantuk, Pak. Mari rame-rame karo turu. Rame-rame sambil tidur. Dah. Ngaji barang kelingan jemput. Anak orang kan, langsung kabur. Iku ora ngiling-ngiling yo ket mau nih. Alhamdulillah. Ya emang harus begitu ya. Karena ingat Allah sehingga ingat kuat. Karena ingat Allah sehingga ingat aman. Oh, orang jangan pikir mesti amanah. Ya kan? Yang ketinggalan gimana? Kan bisa nanya sama yang nggak ketinggalan. Dan yang nggak ketinggalan, yang nyambung, dia kan amanah. Mesti mau menyampaikan kepada saudaranya yang ketinggalan. Aku mau ketinggalan, wah mau nerus nih kan gitu. Hanya nerusin aja lah masalah pikir. Itu aja kan gampang. Lainnya orang kudu bacain kita. Bisa diterima akal? Bisa dipastikan? Kalau mau, ya, pasti mau lah.
Paham ya? Itu manfaat zikir luar biasa. Toreko bener. Jadi pekerjaannya ya zikir. Toreko itu pekerjaannya zikir. Mana toreko manapun muridnya mesti dibimbing di zikir. Bukan asal zikir, dibimbing zikir. Bagaimana supaya bisa zikir? Zikir itu ucapannya mudah, prakteknya susah. Karena orang nggak paham zikir itu apa, itu masalahnya. Ya, saja Allah, 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 belum tentu zikir. Ya kalaupun zikir tapi maknanya cuma menyebut. Karena zikir itu bisa punya makna ingat. Untuk zikir kepada Allah itu nggak bisa, susah. Ingat Allah itu susah. Kalau ingat simbah yang sudah nggak ada itu masih bisa lah. Bisa nggak ingat mbah kita yang sudah nggak ada? Kenapa? Pernah ketemu, pernah didongengi waktu mau tidur. Nah, kalau Allah. Nah ini loh yang perlu dipaham. Enggak bisa. Mau al-zikir tenang. Mana caranya ingat Allah? Kalau nyebut namanya ya. Allah itu nama. Nama itu ada pemiliknya. Kira-kira butuh namanya apa butuh pemilik nama? Pemilik nama. Butuh pemilik nama warto apa butuh wartonya? Pak Warto cuma nama, sebut aja Pak Warto. Pintar lu. Kan dia butuh ketemu pemilik. Enggak patuh ngomong. Pak Warto ya, itu saya mau ke Pak Warto. Iya ketemu di sini nggak ketemu kecewa. Pak Warto ini saya tunggu. Ini hari itu rezekinya dipatok ayam sama Pak Warto lewat dia. Yang punya. Oh lagi pula ayam seberapa sih? Terus jadi nggak pernah ada ayam nyari rezeki bawa kantong kresek, nggak anaknya enggak. Asal udah kenyang ya udah serapam. Sampai takut dipatok ayam. Wah kaipol. Ciro yang dipatok ayam, kadang ngomong asal udah ambleh. Patok ayam, Pak Warto banget dia cuma dipatok ayam. Asal jangan dipatok umur. Habis semua. Pun ya, paham ya? Nah, itu pekerjaannya. Makanya orang-orang yang kerja. Makanya ibu yang ikut tawajuan malam mesti dikasih pekerjaan. Namanya pekerjaan, ada tata aturan di dalam itu atau itu. Coba ada tawajuan dikirnya kan enggak sama. Mesti ada adabnya, duduknya. Betul enggak? Ya. Oke ya. Mau ngadep yang maha besar, mau ngadep Pak Jokowi aja pakai aturan, pakai birokrasi, pakai macam-macam lah. Iya, apalagi menghadap Allah itu bukan orang besar, maha besar. Ya, yang penting paham dulu lah. Ya, itu yang harus disadari ibu ya, sadar lah. Coba sadar. Coba sesok, sadar. Seperti kayak itu, bisa dihitung lah. Tapi ada nanti, cuma kan absennya itu malam Jumat. Makanya disebut tawajuan itu. Ini wajah itu wajah hidayah. Sesungguhnya aku hadapkan diriku ke hadapannya. Lalu ini saya sedang tawajuan. Apa itu? Bermuat ya. Paham ya? Paham memahami. Sadar menyadari. Jane saya enggak mengatakan ibu enggak sadar, cuman menyadari apa enggak. Loh. Banyak kok orang yang ngerti saya itu. Tapi ngerteni apa enggak? Banyak kok yang paham saya itu, tapi memahami apa enggak? Gini benar. Sadar. Nah itu saya enggak pernah mengatakan ibu enggak sadar, cuman menyadari apa enggak.
menyadari nggak kalau dirinya itu butuh nek sadari ya sadar pinter-pinter ngene kok. Wah, ngono ke jawab. Oh, ngono. Sadar karo tugasku cuman ngeling. Tak bejo bejane wong kang lali, saya bejo wong kang eling lan Waskodo. eling tur Sadar. menyadari. Dari. Eling itu dimana pepeling ngomong nyanyine tok pepeling. Lagu pepeling. Wis wancine padha dieling kae itu butian wis. Apa ya? Karo Bunami. Lanjut. Bu Heni ora bakalan bisa. Senyum aja. Bu Heni itu ya itu bubu bulan ya Bu ya. Nanti terakhir dari Bu Heni bubu bulan plus penari latar. Latihan mulai hari ini. Santai aja ngaji yang penting paham, yang penting sadar, lalu ngaji ini lah ngaji apa enak ya, ada komunikasi. Ini ngajinya wong cerdas itu satu kritis ya kan, itu nggak usah gelo kalau saya kritis. Saya juga nggak gelo kalau ibu ngeyel kritis sama saya, karena mau cerdas itu mesti kritis, mau ngeritik dan mau dikritik, mau memberi masukan dan mau menerima masukan. Makanya saya suka itu kalau habis ngaji, ayo barangkali ada sampaikan saya mau kritik saya. Kalau saya salah jangan disalahin, kalau saya salah disalahin mah. Iya, kalau saya salah disalahin nanti saya malah salah. Udah salah dulu salahin tambah salah. Kalau saya salah benerin aja. Saya siap dibenerin. Begitu. Gak setuju. Kalau saya salah sampean benerin. Kalau sampean nggak mau benerin saya, sampean dosa. Mau sampean tahu saya salah. Dan saya siap dibenerin. Jangan malah disalah-salahin. Benerin, jangan lu salahin terus. Siapa tahu dia lagi makanya diingat. Enak bener. Ini namanya salah apa? Namanya cerdas. Bukan cuma pintar. Ada orang pintar nggak cerdas, Pak. Satu kritis ya. Dua komunikatif. Kita bisa ini loh. Ayo, namanya juga diskusi. Ada komunikatif. Terus apalagi kolaboratif, kerjasama, gotong. Ayo, kita orang cerdas kok. Ngerti kangelan kok. Ngerti gitu apa itu. Ngerti tangannya bapak pada merah, muteli kulit bawang kok belum mewangi loh. Betul nggak? Ayo kolaborasi. Bisa dipahami ini. Kayak sudah itu kemudian kreatif. Berkreasi. Itu kreatif. Kemudian apa lagi? Yang kelima compassion. Pertama merasa kepedulian untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan. Ya, dia butuh nggak butuh ya mau kita sumbang ya kita bantu aja. Dia kalau lagi capek, kopas, lah uangnya terlalu ngaji sore itu ya, belum ukur kok. Yang pesen saja lah, dibantu nggak esok bingung lah. Kok ukur kok dewean. Aku harus bantu, aku ora iso. Ya minimal ya bantu nyuwek wae ya ora iso. Nyuwek itu boleh uang itu boleh. Alhamdulillah. Itu kalau sudah bisa nyewa ruko ya udah anak buah. Ngono ya ora amin. Saya sementara ning Padepokan daerah apa.
Yang penting hatinya adem, ayem itu penting wah. Kemudian apa? Wabi sugluhum. Zikir itu pekerjaan orang toreko. Kapan? Bisa jadi pada ikomatil faroidi. Dia lakukan sesudah melakukan yang walaupun yang fardu dia lakukan, tapi di luar pekerjaan fardu sesudah melakukan yang fardu dia zikir. Kapan saja, di mana saja dalam keadaan itu pekerjaannya orang toreko. Supaya tidak ada waktu sedikit pun yang lupa kepada Allah, mengingat, menyadari Allah tidak pernah melupakan kita sedikit pun. Sadar. Allah tidak pernah lupain kita, merhatiin kita. Masa kita lupakan begitu saja sih? Itulah pekerjaan torekoh taso. Jadi pekerjaan. Dan itu ringan sekali pekerjaan, ringan, nggak perlu ongkos ya Bu ya. Perlu ongkos nggak? Wah, ya kan? Nggak usah pakai apa-apa, cuma dalam hati. Zikir macam-macam, ada zikir sir ya kemarin, ada zikir jahar. Kalau jahar mungkin ya, kok suaranya serak kamu? Tawajuan Pak Wato raki-rakimu. Zikir itu. Alah sing marahi serak-serak ora dikirmu esmu kembang BS ewot. Dikir itu enggak ada, dikir capek lelah enggak ada. Orang dikir kok capek. Enggak pakai tenaga. Paling indah. Ngantuk ya dulu. Wong dikir kalau keturunan ya. Dikir sambil ketiduran tuh. Saya enggak tidur. Lah itu tadi ketiduran. Beda lah tidur sama ketiduran. Makanya wali-wali itu enggak pernah tidur. Waktu siang memang enggak pernah tidur. Kecuali ketiduran. Nah itu yang susah. Aku enggak ada keturunan. Kalau saat tidur berarti hatinya enggak biarin aja matanya merem, yang penting hati dan pikirannya tetap fungsi ngiling itu hati. Orang mata, orang merem, sujon. Udah ya. Jadi wasinafil maharimi, ya, dan menjauhi perkara-perkara yang diharapkan, perkara yang haram. Wabihi, dan dengan berzikir itu ahli thariqat tasawuf ya'murunal murida wasalika. Dia memerintahkan murid-muridnya. Jadi, mereka memerintahkan murid-muridnya. Jadi dia punya murid. Gitu. Muridnya wajib taat. Pembimbing yang dibimbing nurut sama pembimbing yang biar orangnya atas memerintahkan murid-muridnya wasalika itu dan orang-orang yang akan menempuh salik itu menempuh ya litorikihim kepada toriko mereka ya kan makanya di sini diperintahkan murid-murid itu dengan diberikan ijazah. Makanya diijazahkan, dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahli bibutuhil. Ya Allah bukakanlah kepadaku bibutuhil arifin dengan terbuka hatinya orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang yang arif. Dan kita terbuka biar bisa kenal Allah. Kalau kenal Allah bisa dekat-dekat sama Allah. Sehingga kita bisa ingat Allah dengan benar karena kan kalau nggak kenal ingatnya gimana? Kalau nggak kenal Bu ini kok ingat Bu ini mah gimana ingatnya? Dan kalau lagi ketemu saya nggak perlu ingat. Ingat itu karena tidak kelihatan. Gitu loh. Udah ya. Jadi diperintahkan murid itu
Tapi murid-murid yang mau menempuh jalan menuju Allah sesuai dengan kaidah yang ada toriko. Di sini kan kebetulan ada qadiriyah, kita pengamal toriko qadiriyah ya sesuai dengan tuntunan qadiriyah. Ada tata caranya. Banyak ujuna alaihil ahda, dan mereka itu mengambil janji kepada murid. Jadi murid dengan murabi, dengan mursyid itu ada perjanjian, ada janji untuk sama-sama mengamalkan torikoh itu. Janji itu yang disebut mubaya'ah. Perlu betul. Itu di surat Al-Fatihah ada. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya orang yang berjanji berbaiat kepadamu, murid-murid yang berbaiat kepadamu, sesungguhnya dia baiatnya kepada Allah, janjinya kepada Allah. Ini benar. Jadi kita janji kepada siapa? Allah. Ditepati nang benar. Ditepati nang benar. Dari janji nek malam Jumat harus tawajuhan, harus pikir. Kapan janji kepada siapa? Allah. Cerdas dulu. Tapi kalau itu engkau lakukan, sudah engkau lakukan dengan benar, ya Allah fawqa'idihim, maka Allah yang akan membimbing, bukan Pak Warto. Allah yang membimbing kamu sehingga dalam hidupmu itu kamu dikasih ini loh jalanmu, itu loh, mau ke sana dibimbing ke sini, sehingga kita akan mendapatkan rezeki yang berkah. Walaupun nggak banyak, berkah itu bukan banyak. Banyak nggak berkah bikin susah. Sedikit berkah, alhamdulillah. Syukur-syukur udah banyak berkah. Nah, ini yang mimpin Gusti Allah, mesti bener. Nah, yang mimpin Pak Warto kadang-kadang nyasar. Nah, tetapi karena sudah sama-sama ada di dalam suluk, makanya suluk itu menempuh. Salik itu orang yang menempuh jalan menuju Allah. Supaya dekat dengan, kenal dengan, bisa ingat Allah dengan benar. Cerdas jawabnya. Kenalan murah. Paham nggih? Jadi perlu apa tidak? Perlu. Ya kalau nggak ada bimbingan mau dari mana? Sadarilah itu. Benar nggak sih kita ingat Allah? Nah, ya. Jadi otomatis banyak ujuna alaihil ahda, dan mereka itu mengambil perjanjian dengan muridnya itu bil mudawamati alaihi. Untuk apa? Untuk mengerjakan terus menerus, pikirnya terus, tawajuhannya ya ganjil, tawajuhannya illa kecuali ada udzur yang syar'i. Udzur yang syar'i itu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mainan HP aja kok udzur, nonton TV aja kok udzur itu. Cuma menyisakan waktu paling lama 2 jam, itu pun nggak tiap hari. Seminggu 7 hari, 1 hari 24 jam. Cuma dikorbankan 2 jam, apakah bikin miskin? Saya itu ngerti. Terus menerus. Illa ada udzur yang syar'i. Saya kan cuma bacain ya. Dan ibu nyimak kan? Yang saya baca sama enggak? Saya mau kitabnya sama. Pak Warto enggak ada yang saya bacain. Kan kita ngaji, sama-sama ngaji, kita ngaji bareng Mbak. Kita diskusikan bareng Mbak. Kita jadikan input supaya punya bahan proses berpikir. Kalau sudah kita proses berpikir begini, kita timbul kesadaran, bukan pintar.
Puncak belajar itu sadar bukan pintar. Nek sadar terus pulang menyadari, besok berangkat Tuhan. itu buktinya. Iya. Coba dibuktikan dulu. Ini jadinya bukan sama saya loh, jadinya sama saya apa bukan? Bukan. Sama Allah. Belum. Oke ya, lanjut. Paham ya? Iya. Bisa ngaji dulu paham. Nah, kita lanjutkan. Wal mulazamati lahu, dan menekuni kepada zikir itu. Zikirnya kudu tekun. Habis mendapat bimbingan pada saat tawajuhan, selesai tawajuhan, zikirnya ditekuni masing-masing. Kan sudah bisa. Jadi pinter, jadi muridnya Pak Warno itu pinter itu jadi tenang, jadi perkara pinter tuh. Ya. Nah, di dalam menekuni dikir-dikir itu tentunya ma'asaro itu ba'aja bilahu fitorikihim, tentunya disertai dengan syarat-syarat dan juga ada adab-adab sesuai dengan bimbingan. Contohnya apa? Ini kan adab. Itu manfaat yang paling ringan. Ketika ibu zikirnya tidak musuh, seperti ngomongin ini kan sudah sebat. Pak, saya gara-gara ngamalin wirid ini nggak kuat, Pak. Nggak harus ngeluh, nggak khusyuk. Coba kalau nggak percaya gini, ingat mak celeret apa? Mesti kayak gini. Fakta apa bener? Iya. Itu semarano pusing itu karena sama pemdikru kok elingan utang, elingan macam-macam. Itu adab itu diterapkan karena sebagai sistem kontrol. Dengan itu kita bisa makan. Namanya juga metodologi torik. Loh, perlu buat torik kok? Perlu banget. Makanya lagu wajibnya perahu. Ayat. Ayo. Loh, karena itu enggak sembarangan dulu itu. Karena ada kalau mengatakan as-syari'atu tas-safinah wa tariqatu kal-bahri wal haqiqatu darul bulan. As-syari'atu tas-safinah, syariat itu seperti perahu. Kalau kita bersyariat sama juga orang punya perahu itu ditaruh di pinggir pantai ada mana? Itu ada lumayan buat foto-foto. Ntar foto dicuci, lecet, dijempul, dicat lagi. Ntar dicebur-ceburin laut. Kok perahu nih. Nah, buat toreko tunggal bahri. Toreko di balas samudra nih, enak. Sudah ada perahunya, ada lautnya, ceburin. Lumayan, naik mancing ya oleh ikan. Ini dapat ikan kok perahunya di pinggiran. Pantesan nggak dapat ikan. Dapatnya capek. Pengen mutiara. Berarti kotu baru. Mutiara itu adanya di dasar. Kita harus menjauh. Oh, paham. Lihat ini. Dukonto neng kisek kembiro, ya bener apa? Alea, kamu neng pinggir tak itu kan selfie lah dapetnya. Malah kudu bayar barang, dapat ikan? Enggak ngomong neng kisek gembiro, lu dapat gembiro neng kisek kan? Terus kau seneng, boleh capek, duitnya entah. Ora oleh iwak. Boro-boro muti. Aduh tanyine tok.
dipahami terus disadari. Nah ini komangannya kalau perahu ya. Perahu ya wis ngapran dundul besok entek habis rambung le. Yo kok kalau terus enggak habis pawatonnya belum jadi. Karena pawatonnya yang ditunggu-tunggu karena dia Mutiara. Aku bercanda ya, bercanda tapi serius. Oh, kok terus ya sampai 10 kali ya yo kondo yang bisa gembira terus. Belum dapat mutiara. Mutiara dapat ya, kelahiran siap. Tangannya itu perlu apa? Kadang-kadang ada yang ledek dari cuma depannya udah ditangkap. Udah oke ya, yang penting itulah perjanjian itu kita ada namanya disebut mubah. Setiap tawajuan ada mubayah enggak? Setiap tawajuan ada mubayah enggak? Ada. Diingatkan. Ya, mana orang mati? Ilmu dakwah mati alaihi wal mulazamati lahu maha syar'i wa adabi. Jadi adab-adabnya dipakai. Terus contohnya lagi duduknya mesti begini, tak malu, ya kan? Ini kan adab yang memang diajarkan oleh torekoh itu. Ini manfaatnya besar. Selama ini kan kita kalau itu kanan kan, makanya pinggangnya mungkin mengklengnya ini terus, makanya nggak seimbang sampai. Ben imbang, nek malam gue tak wajiban, nek bar sholat kaya, wiritan, gue nek biasanya ganti kimo. Kalau tahiyat yang kanan. Selama ini begitu terus, makanya nggak imbang pinggangnya. Dampaknya apa? Prostat, sakit pinggang. Maka pinggang ya udah imbang, dipakai nganan terus ngiri nggak pernah. Senam aja loh, ngene kalau ngene. Ngene juga kalau ngene, bukan ngene terus, ngene kok jadi. Paham ya? Enggak saya hanya bicara tentang minimal ya. Manfaat yang paling kecil, yang besarnya banyak. Itu urusannya Gusti Allah Maha Besar. Jadi syaratnya, adabnya, gitu. Az-zikru lillahi ahamuha wa abaduha. Nah, yang berzikir kepada Allah itu adalah lebih diperlukan dan lebih diperkokoh. Jadi zikir itu yang lebih diperlukan dan diperkuat zikirnya, bukan malah diperlemah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini pasti titik. Jadi kalau ini ya disambung. Kalau mau dirampungin, sedikit lagi, rampungin aja ya. Asar jam berapa maksudnya? Ya, belum lah. Tanggung ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada hal yang mau disampaikan? Kan katanya harus kritis. Ya silakan tanyakan murid yang hubungannya dengan itu yayasan. Jadi sedikit informasi. Nanti insya Allah kan yayasan belum dibentuk secara paripurna di dalam kepengurusan. Kan butuh kepengurusan ya Bu. Ya makanya nanti kalau ada rapat yayasan, mohon ibu hadir karena semua jamiah saya adalah bagian dari anggota yayasan. Jadi ibu-ibu ini anggota yayasan, hanya nanti akan dirapatkan, akan ditempatkan sesuai dengan bidang yang masing-masing gitu loh. Nanti kan perlu rapat ya diuruskan kita belum. Ya, karena baru kemarin ya, baru dicatat dan sudah diakui dan sekarang sedang diproses. Karena banyak dokumen yang belum kita kirim juga, seperti KTP anggota, NPWP, terus keluarga itu. Ya yang sudah punya ya punya. Saya kan juga belum punya. Saya itu nggak punya NPWP. Kenapa saya nggak punya NPWP? Orang nggak punya UMR. Yang kena pajak itu yang sudah jadi gitu ya. Ini hanya sekedar informasi. Jadi jangan-jangan jadi ibu-ibu otomatis semua jamiah adalah bagian dari anggota ya.
anggota pengurus yayasan maksudnya. Tapi pengurus yayasan belum tentu jamiah. Karena ada orang-orang yang mempunyai potensi yang di luar jamiah yang masuk dalam pengurus, tapi dia bukan jamiah. Gitu. Bisa. Nanti ada pacaran, tokoh-tokoh kita potensi ya orang yayasan bisa. Ya insya Allah nanti otomatis kalau udah pengurus yayasan lama-lama ya mesti jamnya. Dan garis komandonya beda. Kalau jamnya garis komandonya adalah murabi. Jadi murabi ada khalifah, kemudian jamnya baru jamaah. Nah, tapi kalau yayasan nanti pembina, pengawas juga penasehat, kemudian pengurus, pengawas misalnya bendahara bisa bukan itu garis komandonya. Jadi pengurus padepokan nggak ada, yang ada pengurus ya ada. Nah, jadi ibu semua adalah pengurus, paham ya? Ya mudah-mudahan doakan biar kita Allah berikan jalan kemudahan, kelancaran karena pendidikan yang sudah diterapkan ada 7 sekarang, ada MTA, Madrasah Al-Quraniyah Auliya Islam, kemudian Madrasah MTA, Madrasah Tahfidzul Quran Auliya Islam, kemudian MMA, Madrasah Mubalighin Auliya Islam, kemudian ada KMA, Kuliah Mubalighin Auliya Islam. Ini ada yang kuliah ada. Kemudian yang tiga umum. Ini yang keagamaan ya Bu. Yang 3 umum itu saja ada bimbel dan English skill. Ini pagi. Tapi kalau yang agama itu mulainya jam 4 sampai jam 8 malam. Kecuali yang kuliah. Yang kuliah bisa sampai jam 9 tergantung materinya nanti. Materi kuliahnya. Ya dibagi itu ya. Itu jadwalnya yang sudah. Kalau ini kan pagi doang. Ini kan urusannya urusan murabi. Jadi jalur garis komandonya mau kita langsung ke sana, ya kan? Ya ke sana. Ya tadi itu yang dijelaskan. Jalannya kita kepada Allah supaya nanti pulangnya enggaknya perlu apa tidak? Perlu. Justru pengurus yayasan nanti walaupun yang bukan jamiah, insya Allah pasti otomatis karena itu kegiatan yayasan maksud dia nggak mau. Itu karena teman. Dan ibu-ibu adalah semuanya bidang dakwah. Nah, ibu punya potensi untuk berdakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Apa nggak apa-apa. Ibu-ibu rumah tangga sambil belanja, nggak harus ceramah dakwah itu. Dakwah tidak harus ceramah. Itu sambil habis subuhan jalan-jalan ke tukang sayur kan. Jangan lupa ya, besok ada si dosa. Ayo ikut. Besok ada tawar, kami sudah dakwah kan, berkah ya. Cekap ya, ada yang bertanya cekap. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bimbingan taufik hidayah dari Naya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syahadatan wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah.